Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel ini. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General dan part ke-82. Mari kita mulai. Di ruang jet control terminal, terlihat jika Yun Xiang sedang menikmati waktu bersantainya. Namun meski dirinya sedang bersantai, ia sedang memperhatikan pelatihan rahasia dengan layar terpisah. Hanya saja, meski latihan itu berjalan dengan baik, Yun Xiang merasa jika tentara Ciluan benar-benar kurang. Karena entah kenapa, mereka selalu dimusnahkan dalam waktu cepat. Melihat hal tersebut, Yun Xiang bertanya kepada pamanmu, apakah dirinya telah membuat pelatihan yang terlalu sulit? Namun pamanmu membalas, apakah dirinya boleh menguji mekanisme prototipe baru dalam simulasi pertempuran? Karena dirinya ingin mempersiapkan orang-orang itu agar lebih baik lagi. Mendengar perkataan darinya, Yun Xiang merasa jika itu sepertinya akan berhasil. Bahkan mungkin saja mereka akan bisa bertahan lebih baik. Yang mana setelah waktu berlalu, satu persatu dari orang-orang yang mengikuti latihan, mereka telah tereliminasi. Jadi dengan pembantaian itu, Yun Xiang bertanya kepada pamanmu tentang bagaimana jika dirinya mengikuti pelatihan dan menunjukkan kepada orang-orang itu cara bertahan dengan baik. Jadi saat ini, Yun Xiang meminta kepada pamanmu untuk memerintahkan orang-orang itu fokus dalam bertahan hidup lebih lama dan tidak bertindak gegabah. Yang mana dari permintaan tersebut, pamanmu tentu saja mematuhinya. Serta akhirnya, ia pun pergi dan memasuki pelatihan rahasia. Dengan itu jugalah, Yun Xiang mulai mengatur prototipe setiap orang dengan mekanisme yang baru, serta kemudian memberikan izin khusus kepada pamanmu agar bisa bergerak bebas antar posisi grup. Dimana setelah dirinya selesai mengatur itu semua, pelatihan pertarungan bertahan hidup keempat telah dimulai. Serta selain itu, dirinya penasaran tentang keadaan dari Pak Tuasu. Jadi karena itu jugalah Yun Xiang mulai menghilang dari tempat bersantainya. Beberapa saat kemudian, terlihat jika Yun Xiang telah berada di hadapan Pak Tuasu. Yang mana ketika memperhatikan proses peningkatan itu, Yun Xiang tentu saja bertanya-tanya, karena apakah Pak Tuasu sudah mencapai tahapan ilusi iblis batin? Dimana jika memang begitu, kemajuan terobosan dari Pak Tuasu berjalan jauh lebih cepat dari yang diduga. Namun ketika Yun Xiang mengingat permintaan dari Matriargu, Yun Xiang penasaran dengan iblis batin yang dimiliki oleh Pak Tuasu. Karena sepertinya itu merupakan sesuatu yang cukup menarik. Jadi dari itu jugalah Yun Xiang berniat untuk masuk dan memeriksanya secara langsung. Dimana saat ini terlihat jika Yun Xiang mulai memasukkan kesadarannya ke dalam ilusi Pak Tuasu. Di dalam dunia Pak Tuasu, terlihat jika saat ini ia sedang bertarung menghadapi iblis batinnya di suatu tempat di Nanzhou, di mana Pak Tuasu yang menggunakan prototipe mekanya, ia benar-benar marah kepada Yuan Juri karena berani sekali dirinya menunjukkan wajah di hadapannya. Yuan Juri yang ada di sana, ia berkata kepada Pak Tuasu jika kedatangannya ke sini adalah dengan niat baik. Jadi karena itulah ia meminta kepadanya untuk memberikan kesempatan bicara. Hanya saja Pak Tuasu yang sangat marah, ia tidak mempedulikan perkataannya. Dimana dari itu jugalah pertarungan antara kedua orang mantan sahabat seperjuangan terus berlangsung. Dengan saling menyerang, saat ini kedua orang itu mulai menggunakan energi kuatnya. Dimana ketika tebasan pedang saling bertubrukan, itu langsung menghancurkan sekitarnya. Bahkan saat ini terlihat jika Pak Tuasu telah terhempas dari bentuk formnya. Dan Yuan Juri yang menjadi musuhnya, nyatanya ia juga terhempas cukup jauh. Namun meski mereka telah terlepas dari bentuk formnya, Pak Tuasu langsung memanggil sebuah pedang. Serta dengan cepat ia menerjang ke arah Yuan Juri. Di mana dengan pergerakan cepatnya, Pak Tuasu berhasil mendaratkan serangan tersebut. Mendapatkan tebasan pedang dari Pak Tuasu, Yuan Juri langsung terduduk jatuh. Dan Pak Tuasu yang telah menebasnya, ia bergumam jika dirinya benar-benar telah dibutakan. Karena siapa yang menyangka jika saudara sumpahnya, Yuan Juri, salah satu dari 4 pedang Nanzhou, merupakan mata-mata Departemen Perang Kerajaan Milun. Jadi karena itulah saat ini Pak Tuasu telah menghilangkan nama Yuan Juri dari dirinya. Karena ia mengetahui jika nama aslinya merupakan Tuo Basu. Mendengar hal tersebut, Tuo Basu yang ada di sana berkata kepada Pak Tuasu jika tentang apa yang terjadi sebelumnya dirinya benar-benar menyesal.
Tapi kedatangannya kali ini, ia dengan tulus ingin mengundang Pak Tuasu. Jadi dari itulah ia meminta kepadanya untuk mengikutinya ke kerajaan Milun, di mana ia menjelaskan jika saat ini kerajaan Milun memiliki apa yang sedang diinginkannya, yaitu metode untuk naik dari Mortal Stage ke Holy Stage. Mendengar perkataan tersebut, Pak Tuasu yang mengarahkan pedangnya tentu saja bertanya, apakah itu benar? Karena saat ini dirinya masih terpikirkan dengan kehilangan Sunny. Dan Tuo Baksu yang ada di sana berkata, jika metode untuk naik dari Mortal ke Holy Stage merupakan hal yang sedang diteliti oleh kerajaan Milun. Jadi ia yakin jika tidak lama lagi teknologi itu akan menjadi praktis dan dapat digunakan secara luas, di mana penelitian itu disebut sebagai Project Holy Palsu. Di tempat lain, di ilusi hutan belantara selatan, di area pertahanan batalion kedua, terlihat jika pasukan Star Soul General sedang bertempur secara sengit menghadapi Monster Beast, dan Song Nong yang merupakan komandan camp, ia memerintahkan pasukan artileri untuk melayangkan serangan terhadap target, di mana dari perintah itu, setiap prajurit Star General langsung menembakkan hujan serangan terhadap Monster Beast. Dengan hal itu jugalah saat ini mereka terus mempertahankan benteng dengan baik, di mana Song Nong yang ada di sana, ia memperhatikan ke Monster Beast yang sangat besar, karena dirinya tak menyangka jika Monster Beast mengerikan seperti kumbang raksasa benar-benar ada. Jadi dari itu jugalah Song Nong memerintahkan pasukan miliknya untuk meninggalkan area pertahanan, di mana dengan celah dari pengeboman yang telah dibuat, ia meminta kepada pasukannya untuk membantu batalion lain. Serta saat ini terlihat jika mereka mulai bergerak dan meninggalkan posnya. Masih di dalam dunia ilusi, di dalam kota Yong'an, terlihat Monster Beast terbang sedang memporak-porandakan seisi kota. Dan setiap orang yang ada di sana, mereka berusaha untuk melarikan diri demi kehidupannya masing-masing. Tapi di saat monster itu sedang menyerang, sebuah tembakan kuat langsung menghancurkan si monster, di mana saat ini terlihat jika Song Kei, salah satu bagian dari Shadow Guard, berhasil menjatuhkannya menggunakan sniper. Melihat tindakan dari Song Kei, salah satu rekannya berkata kepadanya jika ini merupakan dunia simulasi. Jadi lebih baik ia jangan membuang-buang soul power demi menyelamatkan para NPC. Bahkan gara-gara tindakannya itu, saat ini Monster Beast yang ada di sekitarnya telah terpancing ke arahnya. Tapi karena itu jugalah Tumi tersenyum senang, karena sepertinya ini merupakan giliran dirinya untuk unjuk gigi. Dengan itu jugalah Tumi yang ada di atas gedung mulai terjun untuk menghadapi para monster, di mana dengan keahlian menggunakan Flying Sword, ia mulai melancarkan pedang-pedangnya terhadap para monster. Bahkan saat ini terlihat jika Tumi berhasil mengendalikan banyak Monster Beast dengan baik. Sementara itu, di kediaman Mansion Song, terlihat jika Monster Beast telah tiba di sana. Dan para monster yang muncul, mereka terus mencoba untuk meratakan setiap bangunan. Namun meski begitu, para monster tidak bisa berbuat banyak, karena mereka harus menghadapi para Shadow Guard yang lainnya. Yingliu yang ada di sana, ia mencoba untuk melayangkan tebasan pedang terhadap salah satu Monster Beast. Namun di saat yang bersamaan, Monster Beast yang lain langsung muncul dari arah belakang, yang mana hal itu tentu saja mengejutkannya. Tapi ketika ia bersiap untuk menghindari serangan dari Monster Beast, sebuah gerakan cepat langsung menghabisi si monster, di mana saat ini terlihat jika Song Kyu berhasil tiba untuk menyelamatkan rekannya. Dan dengan itu jugalah akhirnya Yin Liu dan Song Kyu mereka terus bekerja sama untuk menghabisi para Monster Beast yang menyerang. Lalu di tempat lainnya, di benteng hutan belantara selatan area ketiga, di area pertahanan batalion kelima, terlihat jika prajurit Iron Wall sedang bekerja sama untuk terbebas dari pengepungan para monster, di mana mereka terus memberikan hujan serangan terhadap monster-monster yang ada. Dan Song Kei yang menjadi komandan batalion, ia memerintahkan prajuritnya untuk menghentikan para monster dari memanjat tembok kota, di mana dengan perintahnya itu, setiap prajurit yang ada terus menghadapi monster dengan penuh keberanian. Namun meski Song Kei memerintahkan pasukannya dengan gagah berani, ia sedikit mengkhawatirkan sekitarnya, karena dengan pertahanan batalion keempat yang telah runtuh, dan tanpa adanya komandan, batalion yang lain kemungkinan besar pasti telah hancur. Jadi meski ini merupakan pertempuran simulasi,
Songke merasa jika ini terlalu realistis, yang mana dengan pertempuran intens tersebut, Songke berharap agar Songnong baik-baik saja di posnya sendiri. Sementara itu, kembali ke dalam ilusi iblis batin milik Pak Tuasu, Yunxiang yang memperhatikan pertempuran, ia tentu saja bertanya-tanya tentang proyek Holy Palsu. Karena bukankah itu merupakan metode terlarang yang secara paksa mengubah tubuh seseorang menjadi Holy Stage? Yang mana bukankah itu merupakan proses penyuntikan soul power dari Holy Stage melalui kekuatan internal? Bahkan di kehidupan sebelumnya, selama invasi besar-besaran Milun ke Tiandu, metode yang tidak manusiawi ini memang memacu level seseorang. Jadi dengan informasi yang diberikan, Yunxiang menyadari jika orang itu pasti merupakan monster tua Tuoba dari Departemen Perang Angkatan Darat Milun. Dengan informasi yang dirinya dapatkan, Yunxiang mulai berpikir lebih jauh lagi. Karena apakah ini merupakan alasan Milun mendukung kelompok Yellowhead dalam beberapa dekade yang lalu? Atau apakah ini artinya kerajaan Milun telah mendapatkan metodenya dari kelompok Yellowhead? Namun mengalihkan pemikiran tersebut, Yunxiang kembali memperhatikan pertarungan yang ada. Di mana Tuoba Su yang ada di sana, ia berkata kepada Pak Tuasu tentang apa yang sedang diragukannya kali ini. Karena lebih baik ia bergabung saja dengan kerajaan Milun. Terutama dengan cara seperti itu, mereka pasti akan bisa bersatu lagi. Dan itu semua untuk mengembalikan aturan yang sah dari Heavenly Empire. Jadi karena itulah dirinya ingin menyatukan benua timur yang terbagi-bagi dan berkontribusi dengan kekuatan miliknya. Mendengar ajakan tersebut, Pak Tuasu menertawakan musuhnya karena kali ini dirinya takkan jatuh lagi pada trik tersebut. Jadi dengan mengumpulkan seluruh kekuatan miliknya, saat ini terlihat jika Pak Tuasu telah memantapkan hatinya serta berkata kepadanya jika seseorang telah membantunya dalam menemukan jalannya. Jadi demi mencapai Holy Stage, dirinya akan mengerahkan segalanya. Dengan ledakan fluktuasi yang kuat, terlihat jika Tuoba Su benar-benar terkejut, di mana dengan pancaran energi tersebut, perlahan-lahan tubuh Tuoba Su mulai menghilang. Serta dengan kesal ia berkata jika sebaiknya Pak Tuasu tidak menyesali dengan keputusannya. Yang mana akhirnya Tuoba Su yang ada di sana telah menghilang dengan pancaran fluktuasi tersebut. Dan Yunxiang yang memperhatikan pertarungan, ia tentu saja memuji si Pak Tua. Karena saat ini dirinya telah berhasil menangani iblis batinnya. Jadi dengan keberhasilan itu, saat ini Pak Tuasu telah berhasil menyelesaikan sebuah labirin yang menyesatkan. Di mana bagi siapapun itu, mereka tidak diberikan pengetahuan arahan dan juga penglihatan. Bahkan bagi orang yang sangat berbakat sekalipun, mereka takkan bisa menemukan pintu keluar dari labirin, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba seumur hidupnya. Namun, bagi mereka yang memiliki tanda, mereka bisa melewati arah ke ranah Holy State karena memiliki peta bawaan dari jalan terpendek menuju pintu keluar labirin. Dan tentang teknik Soul Vein Ravening ini, merupakan metode terobosan ke Holy Stage yang cukup umum di benua tengah. Jadi meski seseorang tidak memiliki peta bawaan sebagai seorang host, setidaknya itu akan menerangi arah pintu keluar bagi para pencari terobosan. Jadi dengan penerangan tersebut, semuanya tergantung pada seseorang yang berjuang demi terobosan itu. Melihat Pak Tuasu yang mendapatkan penerangan dalam jalannya, Yunxiang tersenyum senang. Karena tidak hanya si Pak Tua berhasil dalam percobaan pertama, tapi ia juga jauh lebih cepat dari yang dirinya harapkan. Jadi mungkin saja itu karena kegigihannya selama bertahun-tahun demi mengejar kekuatan. Jadi akhirnya si Pak Tua dapat membuahkan hasil yang baik. Hanya saja ketika Yunxiang memikirkannya lebih lanjut, ia tentu saja bertanya-tanya, karena bukankah iblis batin yang dihadapi si Pak Tua cukup lemah? Bahkan sepertinya itu hampir tidak memenuhi syarat sebagai penerobosan. Namun ketika Yunxiang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ruangan serba putih yang ada di sana mulai retak dengan hebat. Yang mana dengan apa yang terjadi, saat ini Pak Tuasu telah dikirimkan ke hadapan benteng besar di kerajaan Shisui. Di mana Yunxiang mengetahui jika musuh yang sebelumnya hanyalah sebatas pemanasan bagi Pak Tuasu. Jadi itu artinya tempatnya saat ini merupakan sosok iblis batin milik Pak Tuasu yang asli. Pak Tuasu yang ada di sana, ia kembali dihadapkan dengan sosok Wenzong, di mana saat ini terlihat
jika Sunny memohon kepada bibinya untuk berhenti. Bahkan ia berjanji akan mengikutinya dengan patuh, asalkan bibinya itu membiarkan saudara Heming pergi dari sini. Sedangkan Huang Miaoyin yang ada di sana, ia menatap dengan sinis terhadap Pak Tuasu, di mana ia berkata, meski dirinya telah menerobos ke ranah Holy Stage, lalu apa yang membedakannya dengan sebuah semut? Karena di matanya, seorang Holy Stage level 1 masihlah seekor semut. Melihat sikap Miaoyin yang seperti itu, Yunxiang benar-benar terkejut karena ia tak percaya jika kakak senior Miaoyin memiliki sisi arogan dan mendominasi seperti ini. Jadi ia bertanya-tanya, apakah itu artinya senior Miaoyin merupakan iblis batin asli Pak Tuasu? Di mana ketika mengetahui itu, Yunxiang sedikit mengeluhkan Pak Tuasu karena meski dirinya sudah berhasil membuat terobosan, tapi kenapa ia malah menciptakan iblis batin yang kuat untuk dirinya sendiri? Karena bukankah itu terlalu berlebihan? Pak Tuasu yang berhadapan secara langsung dengan Miaoyin, ia berkata kepadanya jika dirinya pernah membuat sebuah janji, di mana ketika ia berhasil menerobos ke ranah Holy Stage, ia akan kembali ke Shisui untuk menantangnya. Jadi karena itulah Pak Tuasu mulai memanggil kembali Soul Gen miliknya, serta ia berkata kepada Sunny jika dirinya pernah menjanjikan kepadanya jika suatu hari nanti ia akan menghancurkan dinding 100 kaki kokoh ini dengan kekuatan miliknya, serta kemudian akan membebaskannya dari penjara. Jadi atas keterlambatannya, ia meminta maaf kepada Sunny, tapi saat ini dirinya akan menebus hal itu. Dari itu jugalah Pak Tuasu mulai memanggil Star Soul miliknya, di mana tanpa mengatakan apa-apa, dirinya langsung melompat untuk menerjang Wenzong. Bahkan saat ini terlihat jika energi yang dirinya hasilkan benar-benar cukup kuat. Hanya saja Yunxiang yang memperhatikannya, dirinya benar-benar terheran. Karena perbedaan level dari Pak Tuasu dengan senior Miaoyin sangatlah jauh. Jadi dengan tindakan gegabahnya itu, si Pak Tuasu telah membuat momentum yang tidak berguna. Di mana saat ini terlihat jika Pak Tuasu bersiap untuk melancarkan pukulan kuatnya. Karena tentang teknik pukulan itu merupakan gerakan ultimate yang dirinya persiapkan hanya untuk momen saat ini. Namun sebelum Pak Tuasu berhasil mendaratkan serangan, terlihat jika Wenzong telah melancarkan serangannya. Di mana dengan apa yang terjadi, Pak Tuasu langsung terhempas sangat jauh. Bahkan saat ini terlihat jika star generalnya telah menghilang. Melihat kawah yang tercipta akibat benturan, Yunxiang yang memperhatikannya tentu saja bergumam heran. Karena apa yang terjadi saat ini merupakan kebodohan dari Pak Tuasu itu sendiri. Bahkan meski Pak Tuasu telah berhasil menerobos, tapi ia malah menciptakan iblis batin yang kuat untuk dirinya kalahkan. Sedangkan Pak Tuasu yang terjatuh, ia benar-benar sangat kesal. Karena bagaimana mungkin dirinya yang telah berhasil mencapai tingkat Holy Stage masih belum bisa menyentuh musuhnya. Melihat apa yang terjadi kepada si Pak Tua, Yunxiang tentu saja terkejut. Karena saat ini soul power miliknya sedang menguap secara perlahan-lahan. Jadi jika ini terus berlanjut, maka tingkat kultivasinya akan kembali ke Mortal Stage. Sedangkan Pak Tuasu yang mengalami nasibnya, ia bertanya-tanya, apakah pada akhirnya kekuatan manusia masih belum bisa menentang nasib? Bahkan meski dirinya telah dibantu oleh Song Yunxiang sekalipun, apakah tidak bisa melanggar hukum yang telah ditakdirkan? Dan Yunxiang yang mendengarnya, ia menjadi cukup kesal. Karena Pak Tuasu sendirilah yang telah menciptakan iblis batin yang mustahil untuk dihadapi. Jadi kenapa ia malah menyalahkannya? Tapi karena dirinya tidak bisa tinggal diam ketika melihat Pak Tuasu kembali seperti ini, Yunxiang mulai mengoperasikan formasi miliknya, di mana ia berencana untuk membantu Pak Tuasu untuk meringankan permasalahannya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.